Bahkan berita baiknya nih, saya sedikit lompat sebentar ya. Ini ada anugerah yang hanya Allah berikan setahun sekali. Antum mesti pertahankan itu ya, mesti pertahankan. Yaitu anugerah kekuatan iman. Itu cuma diberikan oleh Allah setahun sekali dan hanya berlaku di awal Ramadan. Kita ambil hadisnya tadi ya. Al-Bukhari Kitab As-Siyam nomor hadis 38, ada juga di nomor hadis 1904 sampai 1905. Lihat hadisnya. Ini yang paling penting. Yang paling penting. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lihat tulis tabinya. Ini sifat yang paling penting di antara semua sifat yang telah kita sampaikan. Siapapun yang menunaikan qiyam Ramadan, dilakukan satu karena iman, yakin karena Allah. Di kalimat pertama ingin memberikan ukuran kepada kita, tunaikan ikhlas karena Allah, jangan karena yang lain. Ya, maaf, para ulama hadis mengomentari petunjuk ini memberikan kesan bahwa ada orang-orang yang saat qiyam suasana keikhlasannya masih kurang. Ada yang cuma formalitas, yang penting sudah tarawih. Ya, nah, sudah tarawih belum? Sudah mah, tapi nggak peduli. Mau khusyuk mau tidak, kan? Mau cepat mau lambat, ada yang begitu. Ada yang begitu. Bahkan Nabi tadi kita sampaikan kan, sampai menyebutkan, maaf, rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Tidak sedikit orang qiyam enggak dapat apa-apa, cuman capek saja. Capek begadang kata Nabi, cuman berdiri kan? Nah, ini jadi masalah di sini. Ya karena itu satu, pelihara keimanan kita karena Allah, lakukan dengan ikhlas, ya. Bahkan berita baiknya nih, saya sedikit lompat sebentar ya. Ini ada anugerah yang hanya Allah berikan setahun sekali. Antum mesti pertahankan itu ya, mesti pertahankan. Yaitu anugerah kekuatan iman. Itu cuma diberikan oleh Allah setahun sekali dan hanya berlaku di awal Ramadan. Saya berikan sebentar saja analisis tafsir ya. Nanti kalau antum ingin baca lebih jauh, insya Allah buku kami akan dicetak tentang Ramadan dalam kisaran beberapa hari ini. Nanti bisa dapatkan di situ, ada bisa dianalisis ya, bisa baca lebih jauh. Ya. Bismillah. Lihat sini. Saya tuliskan. Suaranya kurang besar. Oh, kurang besar atau kurang kencang? Baik. Insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lihat sini. Saya tuliskan sedikit ya. Ya ayyuhalladzina kan amanu. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu. Okay? Segarisi dulu. Ya terulang 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuha terulang 150 kali. Alladzina terulang 1080 kali dalam Al-Quran. Dan kalimat amanu terulang 258 kali dalam Al-Quran. Perhatikan. Ya disebut harfun nida. Huruf yang digunakan untuk memanggil. Di Arab itu, ya itu fungsinya fleksibel kalau untuk memanggil. Bisa manggil yang dekat, yang menengah, atau yang jauh. Misal, di depan saya misalnya ada Ahmad, kan? Saya akan panggil, ya Sayyid Ahmad, ya Ahmad. Ahmad, kan? Ya, boleh pakai ya. Atau manggil yang menengah. Ya, ada Ali di tengah, ya Ali, saya bilang, ya, pakai ya. Atau yang jauh, saya ada Muhammad jauh, saya panggil ya Muhammad. InsyaAllah ta'ala, kan? Itu menggunakan ya. Jadi, huruf yang digunakan untuk memanggil bisa dalam kategori jarak yang dekat, ya, menengah, ya, ataupun jauh. Nah, sekarang lihat rumus tafsirnya. Kalau huruf ya ini di dalam Quran disandingkan dengan kata iman, ya, seakan-akan Allah ingin memberikan gambaran kalau dalam tafsiran yang luas, hei orang-orang yang telah memiliki iman dan iman kalian barangkali tidak sama. Ada tingkatan. Ya. Ada yang imannya kuat karena itu dekat dengan Allah, dipanggil dekat. Ya, Masya Allah. Ya, saya beri contoh misalnya, sebelum dipanggil sholat, dia sudah siap-siap. Subuh misalnya jam 4:35, setengah 4 sudah datang, saking kuatnya imannya, dekat dengan Allah dia. Ya. Ada yang menengah, iman standar, dipanggil jam 4:35, baru siap-siap jam 4:35, gitu kan? Ada yang jauh, mungkin karena sering maksiat dan sebagainya, sudah komat pun masih belum sadar juga, gitu kan? Jauh. Jadi ketika dipanggil kalimat ya disatukan dengan iman, seakan-akan satu memberi faidah untuk tingkat keimanan yang berbeda-beda. Hei orang-orang yang telah memiliki iman, saya tahu iman kalian beda-beda, ya. Tapi yang paling hebat, ketika Allah menyebutkan imannya beda-beda, tapi disamakan panggilannya pakai ya, satu huruf. Padahal Allah bisa memanggil yang dekat dengan hamzah, a. Ya.
Yang menengah pakai ya, yang jauh pakai ayah. Itu rumusnya, ada 14 panggilan. Tapi menggunakan satu huruf yang sama, ingin memberikan kesan bahwa saya tidak akan bedakan. Ya, saya panggil kalian dengan satu kalimat yang sama, tidak dibedakan oleh Allah. Ya, Masya Allah. Apa yang terjadi? Tunaikan puasa. Yang imannya agak tipis, jauh akan semakin mendekat dengan puasa itu. Yang menengah semakin dekat, yang dekat semakin lekat lagi. Tunaikan puasa. Masya Allah. Dan tidak dibedakan oleh Allah. Yang paling hebat, yang dipanggil menggunakan kata alladzina. Terulang 1080 kali dalam Al-Quran. Alladzina itu panggilan kepada objek yang sifatnya banyak, komunal, tanpa dibatasi dengan keadaan apapun. Di mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, laki-laki, ataupun perempuan. Disamakan semuanya. Seakan-akan kalau kalimat bebas, ya Allah ingin mengatakan, hei, ayo sini semua yang telah merasa punya iman. Baik yang imannya kuat, menengah, ataupun kecil karena jauhnya dari Allah, tunaikan puasa. Tunaikan. Dan diberikan panggilan yang sama, disamakan, diberi kekuatan yang sama ya, di awal puasa. Karena itu Anda jangan kaget di awal-awal Ramadan, Masya Allah, perhatikan nanti ya, jangankan yang sering ke masjid, yang tidak pernah ke masjid pun itu bisa saf pertama tuh malam Ramadan. Silahkan cek. Tadi saya sholat di Masjid Al-Ittihad, Masjid Raya itu ya, Zuhur. Cek tuh, malam Ramadan Anda temukan akan banyak. Jangankan yang biasa baca Quran, yang nggak pernah baca pun bisa pegang mushaf ya, karena diberikan panggilan yang sama nih. Dan hebatnya karena menggunakan alladzina mencakup semua kalangan, jangankan orang dewasa, anak kecil pun yang belum balik ikut-ikutan. Silakan lihat ya, 5 tahun, 6 tahun sudah ke masjid tuh, Masya Allah. Awal Ramadan. Ya cuman sayang, maaf, sayang, Allah sudah berikan kekuatan imannya, tapi kadang ada orang-orang tertentu yang meninggalkannya. Atau minimal menurunkannya. Ya. Begitu di awal dikasih, di pertengahan, mulai ditinggalkan. Ya. Gak ada bahasa, katanya suka ada kemajuan ya. Ya, maju gitu ya, safnya maju, pertengahan maju sampai habis gitu ya. Ini berkurang. Karena itu minta kepada Allah supaya dijaga keimanan kita. Jangan turun, lakukan karena Allah, pertahankan. Ya. Wahtisaban, ini yang penting. Wahtisaban, dan dia lakukan sambil berharap pahala, berevaluasi diri. Nah, ini bagian terakhir dari rumus salat tarawih. Sifat salat nabinya adalah dalam setiap gerakan-gerakannya itu lakukan sambil dengan berevaluasi. Muhasabah, introspeksi diri, berharap pahala. Misal saat sujud ya, dalam sujud antum mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, pahami bacaan salatnya. Subhanallah wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya Allah mohon ampuni dosaku. Kalau ingin baik bacaan itu sambil diingat dosa-dosa apa yang telah dilakukan. Itu caranya. Di begitu sujud kan antum baca kan? Subhanakallah wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kan? Ya Allah maha suci engkau dengan segala pujian untukmu, tolong mohon ampuni aku ya Allah. Istighfar terbaik itu bukan cuma di lisan, tapi sambil mengingat dosa apa yang pernah kita lakukan sehingga minta kepada Allah untuk diampuni. Jadi diingat. Misal paling gampang begini ya, ingat mata dulu lah, dari kepala sampai kaki. Mata pernah punya salah apa sampai dengan malam itu? Gak usah sampai nunggu lama ya. Antum dari tadi dibuka matanya saat tidur sampai dengan menjelang sore ini, berapa kesalahan sudah dilakukan oleh mata? Ya, salah lihat di handphone, salah lihat di TV, salah lihat di jalan, macam-macam. Berapa kali salahnya tuh? Coba cek ya. Kan kaidah mata sederhana kan? Kita pernah bahas kan dalam pertemuan yang lalu. Apa fungsi mata? Fungsi mata apa? Tuh, kan sudah keliru kan? Fungsi mata bukan sekedar melihat. Kalau cuma melihat, hewan pun melihat. Ya, fungsi mata bagi orang beriman itu melihat yang baik-baik. Yang baik-baik. Quran surah ke-24 An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kita ingatkan kembali. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan Muhammad pada pria-pria yang merasa punya iman, lihat yang baik-baik, kalau tak mampu melihat yang baik palingkan. Ini rumusnya yang baik. Nah, itu hari kiamat mata kita akan ditanya. Termasuk telinga, termasuk suara hati, fuad. Quran surah 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan ikuti berbagai hal yang tidak punya dasar ilmunya. Innas sam'a, sungguh pendengaran itu ya, wal basara, dan pandangan itu penglihatan, wal fuada, dan suara hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, itu akan ditanya. Ya. Misal pendengaran, antum dengar adzan ya, Allahu akbar, tapi nggak mau respon, itu telinga akan ditanya oleh Allah akhirat nanti. Hei kamu pendengaran, bukankah sudah diperdengarkan kepadamu suara adzan? Kenapa tidak direspon? Kata telinga, ya Allah saya dengar ya Rabb. Tapi orang yang memiliki ini tidak mau merespon. Mata ditanya, bukankah setelah engkau dengar saya perlihatkan orang-orang ke masjid? Kenapa tidak berangkat juga?
Kata mata, saya lihat ya Allah, cuman orang ini tidak merespon. Ya, hati, apa kamu tidak memberikan? Ya, suara hati, fuad namanya. Ya, antum kan kalau sedang dengar adzan kan suka ada getaran di hati ya. Cepat sudah adzan, siap-siap. Itu fuad namanya. Fuad. Itu akan ditanya, ya, apa kamu tidak mengingatkan? Saya sudah ya Allah, cuman orang ini tidak mengikuti. Nanti sambil sujud, coba diingat salah apa mata saya ini. Lisan salah apa, tangan salah apa, terus sampai tangisi, Masya Allah. Begitu benar seperti itu. Ya, saat salam, assalamualaikum, sunnahnya Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemaaf. Ingat lagi dosa yang tadi itu. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai orang-orang minta maaf ya Allah. Mohon ampuni dosa hamba, maafkan ya Allah. Jikalau diwafatkan hari ini, terima ya Allah. Masya Allah, itu luar biasa. Nikmat gitu. Antum pernah dengar Uthayrim di antara sahabat Nabi SAW, temannya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu seorang tokoh pemuda, tapi sangat berpengaruh di kampungnya. Jadi kalau beliau mengatakan A, sekampung ikut A. Ya, itu masuk Islam. Setelah masuk Islam, beliau katakan, mohon maaf, siapa yang tidak bersyahadat, saya tidak akan berbicara dengan dia seumur hidup saya. Maka semua rata-rata masuk Islam. Masya Allah. Makanya disayang betul oleh Nabi ini, tokoh pemuda ini. Disayang oleh Nabi sampai meninggalnya di pangkuan Rasulullah SAW. Di saat jihad, terkena, luka, bahkan kata Nabi, tolong bangunkan kemahnya, tendanya di samping tempat saya. Dirawat, dilihat oleh Nabi. Sampai meninggal di pangkuan Nabi. Masya Allah. Kata beliau, ya Rasulullah, saya riba dengan Islam dan Anda sebagai Rasulullah. Dalam melihat Nabi meninggal. Masya Allah. Maka kata Rasulullah SAW, ya langit dan bumi turut bergetar dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz ini. Cuma beliau punya teman. Ini menarik, namanya Uthayrim. Diajak masuk Islam, gak mau. Ya. Belum, pikir-pikir dulu. Sampai tiba di perang Uhud, baru menyatakan keislamannya. Ya Rasulullah, saya benar masuk Islam, bersyahadat. Ya, bukankah dengan bersyahadat terampuni dosa-dosa sebelumnya? Ya, selesai ya. Kecuali nanti kalau ada hubungan piutang dan sebagainya. Tapi dosa umumnya terampuni. Selesai. Dia ikut perang Uhud, belum pernah rukuk, belum pernah sujud. Masya Allah, begitu ikut perang Uhud, wafat, syahid di situ. Apa komentar Nabi? Kata beliau, ini orang paling beruntung di muka bumi. Modalnya sedikit, keuntungan banyak. Di selama hidupnya, ya banyak melakukan hal yang keliru, syahadat, ditutupkan dosanya. Ya, baru ikut satu amal, meninggal. Sholat belum, rukuk belum, sujud belum. Karena amal yang muncul satu lebih banyak kan? Wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Karena amalnya tinggi, dosa udah enggak ada, enak tuh. Maka bagaimana dengan orang yang tiap harinya sholat, puasa, Masya Allah di hari-hari tertentu, zakatnya dia kerjakan walau belum sempurna, melakukan dosa di malam pertama Ramadan, dia lakukan seperti sifat tarawih Nabi SAW. Dalam sujud, ya Allah, maafkan hamba ya Allah. Sebagai seorang suami, menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik, banyak berbuat dosa dalam kehidupan, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, terus sebagai seorang tetangga, menjadi tetangga yang baik. Ya, Masya Allah, macam-macam. Kita tangisi, coba belajar menangis ya. Jangan banyak tertawanya. Dia menangis, malah gak bisa besoknya malah menangis, gak bisa besoknya malah menangis. Kalau belum bisa, tangisi diri kita yang belum bisa menangis. Kenapa orang bisa, saya gak bisa? Ya. Maka ketika air mata mengalir, di situ jatuh ampunan Allah. Maka ketika Anda takbir Allahu Akbar, dosa terampuni, misal ya, datang malaikat mulai mengatakan, Assalamualaikum, ya, pulang yuk. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Tidak ada yang paling indah ketika sujud. Masya Allah, ini tidak bangun lagi. Alhamdulillah. Saya kira maaf, mungkin banyak orang-orang saleh yang sudah dipanggil pulang tanpa harus memerlukan Ramadan lagi sesuai dengan ajalnya. Kita masih membutuhkan satu tarawih untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kalau Allah sudah berikan malam itu, Anda tidak maksimalkan juga, dengan cara apa lagi Allah mesti ampuni? Jelas ya?